Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Safia Takalamingan dengan NIM 1216000035. Pada video kali ini akan membahas mengenai t-test atau uji T. Nah, t-test. Dan untuk pengertian t-test itu sendiri, uji tes itu adalah metode uji statistik yang membandingkan rata-rata dua sampel untuk menguji kebenaran atau tidaknya sebuah hipotesis pengujian asumsi pada suatu populasi. Nah, fungsi untuk dari t-test ini adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua buah data kelompok yang mungkin terkait dalam fitur-fitur tertentu. Nah, t-test itu digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata dua kelompok dengan perbandingan berpasangan, sehingga jika ternyata data yang ingin kita bandingkan itu lebih dari dua kelompok, uji T tidak bisa diterapkan atau tidak bisa memakai uji T. Nah, yang menjadi alternatif yaitu kita bisa menggunakan uji ANOVA atau uji post hoc. Selanjutnya, untuk spesifikasi dari t-test ini, itu uji T itu mengasumsikan data sesuai prinsip berikut. Nah, itu data harus berskala ukur, interval, atau rasio. Lalu data bersifat independen atau mandiri, dan data itu berdistribusi normal. Nah, dan untuk ukuran sampelnya itu kurang dari 30. Jumlah varian pada uji T itu bersifat homogenitas varians atau bernilai sama untuk tiap-tiap data kelompok yang diuji atau dibandingkan. Lalu ini ada beberapa untuk varian t-test itu sendiri. Yang pertama itu ada uji T berpasangan. Nah, pengujian dengan metode ini itu digunakan jika didapati data kelompok itu berasal dari satu populasi. Misalnya pengukuran data sebelum dan sesudah perlakuan eksperimental. Metode ini juga berlaku untuk kasus di mana sampel terkait dalam beberapa cara atau memiliki karakteristik yang sesuai. Contohnya bisa kita lihat pada analisis komparatif yang melibatkan data kelompok berusia anak-anak, orang tua, atau saudara kandung. Nah, uji T itu berkorelasi atau berpasangan adalah tipe dependent, karena ini melibatkan kasus di mana dua set sampel itu saling berkaitan. Dan ini ada rumus dari uji T berpasangan, di mana min 1 dan min 2 itu adalah nilai rata-rata masing-masing dari setiap kumpulan data sampel, dan SDIF itu adalah standar deviasi dari perbedaan nilai data berpasangan, dan N adalah ukuran sampel atau jumlah perbedaan berpasangan, dan N-1 adalah derajat kebebasan. Nah, lalu selanjutnya ada varian t-test yang kedua yaitu uji T independen. Nah, metode uji yang kedua ini itu digunakan jika kelompok berasal dari dua data populasi yang berbeda. Uji T varians tidak sama atau independen ini dibutuhkan ketika jumlah sampel pada setiap kelompok itu berbeda, dan varians kedua kelompok data juga berbeda. Sebagai contoh itu misalkan terdapat dua spesies yang berbeda, atau orang dari dua kota yang berbeda. Nah, uji T independen ini juga dikenal dengan nama uji T Welch. Nah, ini dengan rumus uji T independen di mana varian 1 dan varian 2 adalah varian dari masing-masing set data sampel. Dan N1 dan N2 adalah jumlah rekod pada tiap kumpulan data sampel. Lalu yang selanjutnya juga varian t-test yang ketiga yaitu uji T1 sampel. Metode yang terakhir ini itu berlaku jika terdapat sampel data satu kelompok yang dibandingkan dengan nilai standar. Misalnya membandingkan tingkat keasaman suatu zat cair dengan pH netral 7. Metode uji T1 sampel atau sering dikenal dengan equivariance t-test ini juga bisa digunakan pada kondisi jumlah sampel pada setiap kelompok data adalah sama atau varians dari dua kumpulan data yang serupa. Dan ini adalah rumus dari uji T1 sampel.
di mana min 1 dan min 2 adalah rata-rata masing-masing dari setiap kumpulan data sampel. var 1 dan varian 2 adalah varian dari masing-masing set data sampel. N1 dan N2 adalah jumlah rekod pada tiap kumpulan data sampel. Lalu ini ada juga rumus to test, di mana T adalah nilai T, X1 dan X2 adalah rata-rata dari kelompok yang dibandingkan, S kuadrat adalah kesalahan standar gabungan dari dua kelompok, dan N1 dan N2 adalah jumlah pengamatan di masing-masing kelompok. Nah, untuk kriteria uji t-test adalah ketiganya sebenarnya sama ya, bisa dilihat di satu sampel tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari A. Ketiganya sama. Dan nah pada kelompok, nah ini ada contoh kasus yang akan kita pakai pada video kali ini atau pada pembahasan t-test. Nah ini contoh kasusnya, pada kelompok A guru menerapkan metode belajar dengan ceramah. Sementara di kelompok B atau kelas B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Kemudian guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelas tersebut. Nah, lalu adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelas A dan kelas B. Nah, dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, untuk hipotesisnya, H0 itu berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dan kelas B. Sedangkan tadi H0 diterima ya, dan yang H1 ini H0 ditolak, itu berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dan kelas B. Statistik ujinya, H0 diterima jika nilai sigma-tailet itu lebih besar dari 0,05 atau alfa, dan H0 ditolak jika nilai sigma-tailet itu kurang dari 0,05 atau alfa. Nah, berikut sebelum itu kita akan mencoba menggunakan SPSS untuk pengujiannya. Data kita masukkan, lalu di sini kita beri kode kelompok untuk kelas A1, kelas B2, dan kelas C3. Lalu kemudian tekan analis.
lalu tekan lalu ini dimasukkan yang pertama di atas, yang kedua di bawah, lalu tekan define group, lalu grup 1, 2, lalu tekan OK. Nah, ini adalah hasil dari uji hari ini. Nah, ini untuk memperjelasnya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil SPSS yang telah kita coba tadi. Nah, ini adalah and then min-nya. Lalu yang kita lihat di sini adalah untuk Levene test for equality of variance 0,738 dan untuk sig-nya itu 0,039. Nah, berikut adalah pembahasannya. Hipotesisnya berarti hipotesisnya itu H0 diterima itu tidak ada perbedaan, sedangkan H0 ditolak maka ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dan kelas B. Nah, berdasarkan hasil SPSS tadi yang telah kita kerjakan, itu nilai sig adalah 0,039, di mana dia kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Nah, untuk kesimpulannya, berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dan kelas B. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.